Halo semua, perkenalkan saya atas nama Angelina Kartini Jani dengan NIM 18030300059. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang populisme dan politisasi dari COVID-19, krisis di Eropa. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang populisme dan politisasi dari COVID-19, krisis di Eropa. Pada bagian pertama di sini tentang COVID-19 dan populisme, krisis sui generis. Krisis dan populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan. Dan ada perdebatan panjang tentang definisinya dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi atau strategi politik. Namun demikian, para sarjana umumnya menyepakati definisi minimum pengertian populisme, penjajaran orang baik dengan serangkaian elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu populis di demokrasi barat hadir sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk membalikkan situasinya. Demikian pula, konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme, meskipun ada beberapa perdebatan tentang sifat tautan antara dua fenomena. Krisis adalah istilah dengan sejarah panjang dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Dari perspektif yang berbeda, ahli teori klasik seperti Karl Marx, Antonio Gramsci, dan Jürgen Habermas dianggap krisis sebagai konjuktur kritis yang melemahkan otoritas negara dan menawarkan kesempatan untuk perubahan. Peran krisis dalam populisme kontemporer. Dalam paragraf ini, ketika perlu menguraikan literatur tentang krisis dan itu pada populisme untuk lebih memahami peran krisis dalam kebangkitan populisme dan peran populis dalam kebangkitan krisis. Peran dari krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan. Sementara itu, cukup umum untuk menemukan referensi krisis dalam literatur populis. Studi dikhususkan untuk hubungan ini jarang terjadi dan tetap dapat banyak teori. Menurut Laclau, munculnya populisme secara historis terkait dengan krisis dominasi wacana ideologi yang pada gilirannya merupakan bagian dari wacana sosial yang lebih umum krisis. Dengan kata lain, populisme tidak bisa muncul begitu saja tanpa politik. Krisis ical yang dianggap sebagai parakondisi yang diperlukan untuk populisme. Krisis representasi khususnya adalah apa yang memungkinkan populisme untuk muncul dan berhasil. Beberapa penulis setuju bahwa parti jenis krisis politik yang umum adalah akar dari setiap mobilisasi populis. Dalam tradisi Amerika, tentang ilmu politik perilaku dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit, di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan dan memicu mobilisasi dan suara. Selain itu, depolisasi telah menjadi konsep klasik di dalam kebangkitan pemikiran Carl Schmitt. Dalam tradisi Eropa, depolitisasi dipandang sebagai kehilangan fenomena atau isu tertentu dari tanah politik atau penyangkalan primitif terhadap karakter politik. Baik, berikut pada bagian kedua di sini menjelaskan tentang antara modernisasi terkelola dan teori konspirasi kanan jauh. Di sini, Nigel Frank menggunakan pandemi untuk memajukan tujuannya mewujudkan no deal Brexit. Bahkan ketika jajak pendapat menempatkan partai Brexit di bawah 2%, kontribusinya adalah hanya pernah tercermin dalam proses Brexit. Ini menjelaskan yang diamati perbedaan antara jajak pendapat yang sangat kecil dari partai Brexit di satu sisi dan kemenangan terletaknya dalam pemilihan 2019 di sisi lain.
Inilah sebabnya mengapa Frank memilih untuk menggunakan taktik serupa selama pandemi. Keberhasilan pemilihan konservatif Inggris baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Inggris masih mau membeli apa yang Frank dan memiliki rekan populis yang lebih lembut menjual. Saat Inggris dengan cepat menuju skenario Brexit tanpa kesepakatan karena keengganan pemerintah Inggris untuk membuat kesepakatan apapun dengan UI. Sehingga memenuhi tujuan lama, Frank berhati-hati untuk memberikan relevansi baru kepada partainya dengan menetapkan tujuan baru untuk memusuhi Cina. Dan untuk tujuan ini, Frank menambahkan pandemi ke kasus melawan Cina. Pada saat yang sama, penentangan terhadap tindakan penguncian tidak begitu banyak oposisi diarahkan pada kebijakan pemerintah seperti yang dimaksud untuk bekerja sebagai peluit anjing menentang globalisasi dan kolaborasi kiri yang menindas dan tindakan pernah mengkritik Cina. Berikut tentang apakah ideologi kembali dalam wacana populis. Hasil survei opini publik di masa COVID-19 ditugaskan oleh Parlemen Eropa mengungkapkan Spanyol menjadi warga negara Eropa yang paling kritis terhadap pemerintah penanganan krisis kesehatan COVID-19. Selain itu, dari pemerintah, kinerja dalam hal-hal ini, fakta bahwa peningkatan terburuk juga mencerminkan ketegangan politik yang memenuhi Spanyol selama berbulan-bulan penguncilan. Menggulingkan partai dalam pemerintahan memenuhi kesepakatan ini dengan memutuskan untuk menggunakan pandemi mengarahkan kritis ke Spanyol. Ini adalah alasan utama mengapa ia mengklaim menjadi kekuatan di balik apa yang disebut sebagai pressure sosial dan pembela terbesarnya. Pada akhirnya, tidak mudah untuk mengukur seberapa besar strategi kedua belah pihak mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan umum. Faktanya, babak pertama telah sudah terjadi pada Juli 2020, sebulan setelah penguncilan. Dua dari komunitas otonom historis mengadakan pemilihan untuk parlemen mereka sendiri. Hasilnya mengungkapkan bahwa musim gugur dalam dukungan elektoral yang masih diderita pandemos sejak 2015 melanjutkan tindakan pernah memiliki begitu banyak kekuatan dan sedikit suara. Memahami apakah pandemi COVID-19 telah merusak atau lebih tepatnya diuntungkan populis Italia tidak mudah. Saat Liga memainkan game ini sebagai oposisi, memiliki peran penting dalam pengelolaan krisis. Peran institusional mereka memerlukan strategi komunikasi yang beragam untuk penanganan krisis, sedangkan Liga mencoba untuk mengadaptasi klaim populis tradisionalnya dengan darurat pandemi. Indikator penggeseran ini bisa jadi adalah niat memilih dalam jajak pendapat dan relevansi yang dimiliki populis dalam debat publik dan di bidang politik. Sebelumnya dan setelahnya dimulai krisis mengenai jajak pendapat, hasilnya menunjukkan bahwa Liga menurun dukungan selama periode ini. Krisis COVID bukanlah tanpa efek politik. Partai-partai yang digambarkan sebagai populis sama-sama sangat terlibat dalam hal ini. Memfokuskan kritik mereka pada pemerintah, di dalamnya khususnya Le Pen banyak menggunakan strategi menyalahkan politik aktor Israel, sementara Mélenchon lebih memilih strategi penamaan ini masalah sebagai masalah politik yang lebih luas. Setelah menjadi masalah impor sekunder, dalam kedua kasus, titik baliknya terjadi pada saat penguncilan ketika subjek menjadi tak terhindarkan dan memonopoli pidato kedua pemimpin. Strategi ini tampaknya tidak benar-benar mengubah garis, namun atau memperoleh dukungan rakyat untuk salah satu pihak. Meskipun populis strategi tidak berhasil dalam pemilihan lokal ini, keadaan demokrasi Prancis masih tampak rapuh hari ini. Sementara tidak ada yang menunjukkan itu partai populis akan memanfaatkan ini pada tahun 2022, namun menyarankan bahwa permainan politik Prancis setelah krisis kesehatan ini menjadi seimbang lebih kabur. Selama krisis masa lalu, terutama selama masa migrasi yang tinggi, dianggap sebagai oposisi sejati oleh banyak dari mereka yang tidak puas dengan kebijakan migrasi dan integrasi pemerintah Jerman.
Partai berhasil menarik dan membelasi pemilih, ekstrim dalam retorika dan tuntutan daripada krisis lainnya. Dalam bidang kebijakan migrasi yang terpolarisasi ini, radikal semacam ini diperdebatkan membantu dalam mengalahkan CSU dan lain karena sebagian besar dari warga melihat kinerja sebagai otentik, memberi kredit partai. Hongaria adalah kasus pemerintah populis sejak tahun 2010. Telah menggunakan strategi politik populis dan populis pola komunikasi selama dekade terakhir atau lebih. Perpaduan kuat ini kepemimpinan, tindakan tidak liberal, komunikasi langsung dengan pemilih sebagai serta konstruksi mitos kerakyatan. Baik, demikian materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.